Masa cuma Sylvester Stallone yang lulusan Ruko University menjadi die hard pembela UGM sih? Siapa lagi tuh? Pitra Romadoni bukan alumni UGM. Andi Aswan bukan alumni UGM. Kami tahu aturan akademik yang dijunjung tinggi di UGM. Sehingga kami sangat yakin pengurus UGM bermain di sini. Kalau Sylvester ya nggak tahu. Sylvester tahunya bagaimana menjilat supaya jadi komisaris. Sama seperti Ade Armando yang sekarang jadi komisaris PLN. Yang dengan enteng dia di YouTube-nya mengatakan saya dungu. Ade Armando, kau bisa menjadi penjilat Jokowi? Saya masih bermartabat. Saya tidak membuat video yang mendungu-dungukan Anda. Karena kalau saya buat itu saya sama rendahnya seperti Anda. Sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah di email saya. Saya bilang, pret, makan tuh jabatan. Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Ade Armando. Ya bang, Ya, siap. woi ini kok di Solo, dalam rangka apa ya bang? Ya memang sering ke Solo. Oh, sering ke Solo. Ada Bapak Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Kira-kira di manakah keberadaan Sylvester Matutina? Banyak yang menduga bahwa Sylvester bersembunyi di rumah Pak Jokowi, tepatnya di Solo, karena takut dieksekusi. Pernyataan yang sangat mengejutkan pun keluar dari Jaksa Agung ST Burhanuddin bahwa Sylvester sedang dicari. Pernyataan Jaksa Agung, Sylvester sedang dicari, ini yang membuat masyarakat berasumsi, apakah Sylvester kabur? Untuk dilaksanakan eksekusi Sylvester nih Pak, sudah 6 tahun ini ada teguran langsung nggak sih dari Jaksa Agung kepada perusahaan? Sudah kami sudah minta sebenarnya untuk, dan kita sedang dicari. Jadi Kajari kan kami mencari terus. Serius ya Pak? Iya, betul kami tidak main. Kita sedang dicarinya, ya. Masyarakat pun geram dan marah karena kejaksaan dinilai bertele-tele untuk mengeksekusi Sylvester dan tidak ada keseriusan dalam menjalankan tugasnya. Kalau Jaksa Agung tidak mampu menangkap Sylvester di Makassar, di Jakarta ini banyak orang-orang Makassar, banyak orang-orang Bugis. Saya khawatirkan Sylvester ini akan ditangkap sendiri. Jangan sampai hal itu terjadi. Beginilah ungkapan-ungkapan masyarakat. Mereka sudah mulai marah karena kejaksaan tidak ada keseriusan untuk menangkap Sylvester Matutina. Beberapa kali kejaksaan mengatakan akan segera eksekusi Sylvester, akan tetapi hingga saat ini tidak pernah terlaksana dan tidak pernah terwujud. Inilah janji-janji dari kejaksaan. Semua hanya narasi dan tidak ada bukti sama sekali yang ditunjukkan kepada masyarakat untuk keseriusan mengeksekusi Sylvester. Dan sangat wajar sekali jika masyarakat marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Panglima Pasukan Adat Nusantara Indonesia sudah berada di Kejaksaan Tinggi untuk menyerahkan benda pusaka kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait Sylvester harus dieksekusi dan ditangkap 1 kali 24 jam. Saya minta Jaksa Agung segera menangkap, karena Sylvester ini telah menghina orang tua kami, Yusuf Kalla, selaku wakil presiden pada waktu itu. Itulah bentuk kemarahan masyarakat terhadap penegak hukum atas tidak terwujudnya mengeksekusi terpidana yang sudah ingkrah divonis 1,5 tahun. Maaf kalau bahasa katanya, orang-orang mencari kerja ya dari tingkat bawah harus pakai SKCK, berkelakuan baik. Ini Sylvester udah ketahuan narapidana masih diangkat sebagai komisaris. Iya, padahal SKCK-nya nggak ada. Bayangin, ini yang terjadi. Ada apa sebetulnya? Banyak lah ya kalau kita mau berbicara itu. Jadi sudah tidak ada lagi keadilan, sudah tidak ada lagi. Sekarang kita menempuh satu kebenaran. Nah, sekali lagi, kalau pengadilan ataupun kejaksaan negeri, Kejaksaan Agung tidak berani mengeksekusi daripada Sylvester, saya minta kepada seluruh aktivis
ya yang berani menegakkan kebenaran dan keadilan, kita bantu Kejari, kita bantu Kejaksaan Agung untuk menangkap Sylvester dimanapun berada. Kita serahkan sampai bareng-bareng ke pengadilan. Caranya gimana, Bang? Caranya, ya kalau ketemu kita duduk aja, Oke. kita serahin. Ya mungkin dia bawa pasukannya, ya kita tahulah. Ya beberapa orang pasukannya, nggak ada urusan. Selama buat kebenaran, ayo. Ya kalau nggak berani, ya sudahlah. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, ya lebih baik Anda turun ya dari jabatan Anda. Anda turun daripada tahta Anda. Kenapa? Anda digaji oleh rakyat untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Jangan sampai hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hingga sampai kapankah masyarakat menunggu keberanian kejaksaan untuk mengeksekusi Sylvester? Kalau untuk Pak Jokowi katanya mau buat partai, bener Pak ya? Tapi ada rencana berarti. Tanya Pak Jokowi. Berarti terakhir komunikasi dengan Pak Jokowi apakah benar? Pas ke rumah waktu itu loh Pak. Iya. Ini mau ketemu. Oh, ketemu? Oh mau ketemu Pak Jokowi. Bahasa apa Pak? Ngobrol aja. Ya, yuk. Artinya itu sedang dipikirkan ya Pak ya rencana itu ya. Tunggu aja lah. Kalau buat partai apakah Projo siap pendukung Pak? Tunggu aja lah. Kita lihat. Bahas ini Pak, koalisi permanen atau gimana? Permisi ya. Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa, dan rakyat. Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara, memang asli Anak Medan. Sebelum saya mulai teman-teman, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan like, komen, share, dan subscribe. Sehingga subscribe saya semakin bertambah dan sudah mencapai 12.000. Terima kasih teman-teman ya. Terus juga komentarnya, walaupun kita tidak bersamaan, namun komentar yang berseberangan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena dari situ kita bisa saling berkomunikasi dan konten ini hidup bukan untuk saya, tapi untuk kita semua, guna membongkar penegakan keadilan, penegakan hukum, yang artinya hukum sama-sama tajam dan jangan ada tumpul di atas, tajamnya ke bawah. Baik teman-teman, sebelum saya lanjut, izinkan saya mengucapkan salam Nusantara. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam perjuangan. Baik teman-teman, kita intro dulu. Kita lanjut teman-teman ya, karena kita sudah intro. Dan di tahap pertama atau prolog video saya, ya, tadi saya tampilkan ada beberapa hal yang memang perlu teman-teman ketahui. Pertama, ketika ada respon yang mengatakan bahwasanya Sylvester Stallone, katanya lagi, Sylvester Matutina itu adalah tamatan S1 Universitas Ruko, ya itulah. Dan itu bukan menjadi saksi atau bukan alumni, tapi dia menjadi saksi. Bukan alumni UGM, bagi juga yang disebutkan oleh respon. Bahkan Sylvester sampai sekarang itu tidak terjamah, tidak tersentuh. Ada kabarnya dia lari dan nginap di rumah Pak Jokowi di Solo. Kemungkinan besar pasti juga ya. Dan masyarakat mulai marah dan mulai marah. Dan kali ini memang suara-suara rakyat sudah bersama kebenaran. Hati-hati. Seperti yang saya sampaikan di upload video saya kemarin, memang kebenaran itu susah untuk bisa kita lihat dan kita rasakan. Karena hambatan-hambatan kekuasaan, bahkan pelemahan-pelemahan, atau bahkan diskriminalisasi orang yang mungkin membongkar kebenaran tersebut, atau mau bagaimana cara untuk membongkar kebohongan tersebut. Namun hari demi hari, memang suara kebenaran makin terdengar oleh karena api-api kebenaran makin berkumpul dan makin besar. Untuk itu teman-teman, baik hari ini seperti biasa saya beritahukan tadi, temanya di edisi pertama ini tentang seputar Pak Jokowi, begitu juga anaknya dan termul-termulnya. Apa yang mau kita bawa teman-teman? Masih ingat gak teman-teman? Ternyata ada ketika Pak Bambang Tri di pengadilan yang debat dengan salah satu saksi yang diperuntukkan untuk membela Pak Jokowi. Ternyata baru kali ini kita bisa temukan video tersebut.
Dan karena dulu Pak Jokowi masih pegang kekuasaan, kalau kali ini kemungkinan besar Jokowi undercover juga bisa terbit langsung. Kita dengar yuk videonya. Ini dia. Amazing. Berapa jumlah per kelas waktu itu? Dari 5 kelas? Rata-rata 40 yang mulia. 40? Tidak jauh? Sekitar 40-an. Yang 40? Sekitar 40. 40 kali 5 berapa? Ya 200. 200. Tapi nomor Indo Jokowi 60229, 29 lebih dari 200. Itu artinya Jokowi bukan dari angkatan itu, tapi dari tahun berikutnya. Berapa nomor mobil saudara? Benarkah nomornya JKW 80? Ada. Dari mana saya tahu kalau saya tidak pernah datang dan mengamati situasi di rumah Anda? Menghadaplah Anda kepada Bapak Jokowi dan minta ijazah asli untuk membantu majelis hakim, membantu jasa, dan supaya saya cepat bisa dihukum seberat-beratnya. Sanggupkah Anda? Saya usahakan. Sanggup atau tidak? Sanggup. Ini saya berhasil membuktikan bahwa Anda berbohong. Ya sekarang Pak Bambang Tri, nah ini kesempatan saudara, monggo. Ada tadi mau dibantah apa tadi? Pak Mahmud, Anda sudah berbohong sejak detik pertama. Anda mengatakan penonton tenang gitu, penonton tenang. Saya tidak, ketika ketemu Anda tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal Anda. Padahal kita ngobrol-ngobrol, malah pengawal bapak rumah, penjaga rumah itu polisi semua. Saya tahu, saya ngobrol dengan mereka sebelumnya. Rumahnya dijaga? Iya, rumahnya dijaga, Pak. Terus yang ditanyakan ini apa? Kemudian, yang mau diklarifikasi? Saya menanyakan rumah Budinar Panwon karena rumah Anda itu misterius, nggak ada yang tahu. Jadi kayak disembunyikan gitu dan dijaga polisi supaya nggak sembarang orang datang. Saya taunya dari Bisri Handayani. Saya istrinya namanya Dinar Panwon. Dan Pak Mahmud Nurwindu itu dulu tetangga saya. Dia masih punya hutang saya ketika melahirkan anaknya. Dia pinjam biaya rumah sakit saya. Ya sekarang pertanyaannya Nopo yang mau dibantah dari keterangan saksi yang mana? Apakah Anda masih menyatakan bahwa saya tidak pernah menanyakan hal-hal soal ijazah? Saya tunjukkan BA-nya. Itu dibantah. Ya. Jadi keterangan saudara bahwa tadi pertemuan Pak Bambang Tri tidak pernah menanyakan ijazah, ini dibantah oleh dia. Dibantah oleh Pak Bambang Tri, baik. Luar biasa kan? Bayangkan ketika Pak Jokowi masih berkuasa atau masih presiden, ini tidak akan bisa berbicara atau tidak akan bisa kita dengar. Bayangkan setiap orang yang saksi, setiap orang yang jadi saksi untuk kebenaran ijazah Pak Jokowi akan mendapat komisaris atau jabatan. Dan bahkan tinggalnya pun misterius, dijaga polisi lagi. Hebat. Ternyata inilah kenapa Pak Jokowi ketakutan jika ini terbongkar. Bayangkan semua saksi-saksi tersebut akan bisa menjadi terdakwa. Bagaimana menurut teman-teman? Ya, jadi ini kita dengar lagi. Bambang Tri bocorkan semua saksi pesanan Pak Jokowi. Wow, luar biasa. Mereka atau Bambang Tri memberitahukan di depan Santana TV ya, begitu juga Rismon Sianipar. Kita lacak dan kita dengar apa yang disampaikan oleh Bambang Tri karena ini tidak pernah kita dengar. Bahkan saya sendiri ketika ini peristiwanya berlangsung, saya tidak pernah mengulas. Memang saya pada saat itu belum menjadi seorang konten kreator, tapi menjadi relawannya Pak Jokowi. Baru kali ini saya mengetahui video yang disaksikan langsung dan ditontonkan langsung ketika dilakukan pengadilan. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Bambang Tri. Suara kebenaranmu semakin bernyala. Ayo kita dengar video selanjutnya. Bersiap-siaplah kau Mahfud. Dia akan melaporkan Anda, Mahmud akan melaporkan Anda dengan keterangan palsu di muka sidang. Itu rasanya, ya, di penjara, tapi karena kesaksian-kesaksian palsu dan ijazah Jokowi tidak dihadirkan di sidang ya. Jadi gini, kepada Pak Bambang Tri, ya. sudah kamu betul menjalani hukuman ya.
Ya. Dengan emosimu ingin menemui Mahfud, Mahmud yang membuat persidangan. Mahmud Nurwindu. Mahmud Nurwi Marmut aja bilangnya Marmut. Marmut. Biar memang otaknya Marmut aja lah dia kan. Sebetulnya jadi saksi yang memberikan keterangan palsu di muka sidang. Semua yang kalian bicarakan itu semuanya kan berita acara persidangannya semua. Yang mengatakan sebetulnya kuncinya pertama itu tidak bisa masuk ke persidangan itu. Karena kamu Jokowi Presiden telah mengotori semuanya, institusi hukum, polisi, jaksa, hakim. Kau rusak semua. Dunia udah tahu Jokowi kau pengkhianat. Benar-benar gak punya ijazah kamu. Ini buktinya nih, masih sehat dia. Dia sudah mengatakan. Tetapi pokok perkara sebetulnya adalah ijazahmu tidak ada, itu yang dibilang sama dia. Dilaporkan, kalian laporkan. Bukti kalian ijazah mana? Buktikan, jangan ada narasi saksi si Mahmud. Mahmud, sebentar lagi semoga Mahkamah Agung PK dia dimenangkan, harus dimenangkan. Nggak bisa nggak dimenangkan PK dia. Karena sampai sekarang belum ada bukti ijazah SMA dia, bukti ada SMA yang asli SMA sama masih UGM dia belum ada. Pikirkanlah itu Pak Ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Agung PK peninjau kembali ini akan menjadi memori untuk negara kita, harus dimenangkan, jangan sampai dikalahkan PK dia. Tapi bila PK nya dikalahkan, habis semuanya. Negara ini sudah betul-betul kau injak-injak Jokowi. Tapi sekarang saya bilang, sekarang mesti bersiap-siaplah kau Mahfud. Dia akan melaporkan Anda, Mahmud akan melaporkan Anda dengan keterangan palsu di muka sidang. Itu jelas itu. Kamu mengatakan kamu sekelas dengan si Jokowi. Ternyata ada saksi hidup yang ditemui sama dia barusan. Itulah dia namanya wartawan investigasi. Betul, ayo. Sekarang dulu kita angkat dia menjadi wartawan Sentana. Oke. Siap. Siap-siap Mahfud. Bukan Pak Mahfud ya, bukan Pak Prof Mahfud. Itu tadi yang di persidangan tadi. Siap-siaplah ya. Kemarin begitu gagahmu, begitu indahmu, menikmati keuangan, menikmati jalan-jalan ke luar negeri. Sekarang ketika kekuasaan itu tidak berkuasa lagi, kebohongan pasti akan dibongkar. Bagaimana? Teman-teman para subscriber, ini kita tidak akan biarkan. Bagaimana adik Salsa Erwina Huta Galung? Bantu dong. Kalau Anda ada empati kepada masyarakat, kepada rakyat satu orang pun, nggak keseluruhan. Tapi ini efeknya jadi ke seluruh dunia. Dunia pendidikan rusak. Bayangkan ada ijazah terbit. Coba, adik Salsa Erwina Huta Galung, terpaksa saya harus nyasar kepadamu loh. Ya, itu ijazah Pak Jokowi. Coba kita telusuri. Ketika wali kota, Dr. Andus, gubernur sudah mulai naik, insinyur. Bahkan kemarin pada waktu pidato kenegaraan, ya ketua DPR mengatakan selamat datang Bapak Insinyur Joko Widodo. Ternyata ketika ada orang Indonesia, putra-putri yang memang berempati kepada untuk membongkar kebohongan. Ingat, empati itu bukan hanya berkoar-koar untuk satu sisi, tidak, tapi semua sisi. Apakah tentang korupsi, apakah tentang kebohongan, apakah tentang ketidakadilan, bahkan apakah tentang hukum yang tajamnya ke bawah dan tumpul ke atas? Ayo jawab loh. Teman-teman, subscriber saya, memang semakin lama semakin banyak kita dapat tentang kelakuan Pak Jokowi ketika 2 periode. Dan ini langkah update makin terdepan. Bersama Rismon melaporkan Jokowi dan Opa Emilia. Hati-hati kan? Termasuk ini menjadi sarang ya. Mungkin seharusnya Opa Emilia mungkin sudah mendapat sesuatu atau keluarganya, makanya dia tidak bisa berbohong, tidak bisa mengungkapkan kebohongan itu. Kita tonton yuk videonya supaya lebih paham dan jangan gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi kita akan wawancara dengan Dr. Muhammad Taufik berkaitan dengan gugatan nomor 211-PT-G-2025-PN-SKT. Gugatan perbuatan melawan hukum yang ini menarik ya, karena dalam gugatan ini yang menggugat 2 orang. Yang pertama adalah Taufan Hakim, yang kedua adalah Bangun Sutoto. Yang digugat
itu ada 4. Yang pertama Joko Widodo, yang kedua Profesor Dr. Ova Emilia, yang ketiga Profesor Dr. Wening Udasmoro, yang keempat turut tergugatnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan sidang perdananya nanti akan dilakukan hari Selasa ya, hari Selasa tepatnya tanggal 16 September 2025. Dan bagaimana ceritanya sudah hadir bersama kita Dr. Muhammad Taufik yang nanti kita akan minta penjelasan kepada beliau. Baik, Dr. Muhammad Taufik, ini mungkin mic-nya masih di mute, Dr. Muhammad Taufik. Mikrofonnya. Nah, Oke. Ya. Nah, Dr. Muhammad Taufik, mungkin boleh dijelaskan dulu tentang apa gugatan ini, isinya, sekaligus keterangan-keterangannya. Silakan, Dr. Muhammad Taufik. Pertama, saya terangkan dulu apa itu citizen lawsuit. Citizen lawsuit itu adalah sebuah gugatan yang berformat berbeda dengan gugatan pada umumnya yang ada di pengadilan. Jadi bukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang pertama kali disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 April, tetapi ini mungkin pertama kali diadakan di Surakarta dan barangkali di Jawa Tengah ya. Jadi tidak semua advokat atau ahli hukum itu paham tentang citizen lawsuit. Itu yang pertama. Jadi karena berbeda dengan gugatan perbuatan melawan hukum, berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya. Yang kedua, lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau di dalam gugatan perdata itu seorang penggugat itu membuktikan, ya, dia berkewajiban membuktikan dalih-dalih yang dia ungkapkan di dalam gugatannya itu harus dibuktikan di depan persidangan, ya, sesuai pasal 186 sampai dengan 281 HR ya. Tetapi di dalam gugatan CLS atau citizen lawsuit itu lebih diutamakan bahwa negaralah yang berinisiatif untuk gugatan class action juga. Class action itu begini, misalkan di satu tempat tiba-tiba ada pesawat, entah pesawat militer atau pesawat sipil yang kecelakaan jatuh, ya, dan di situ banyak korban, rumah-rumah terbakar, ada penduduk menjadi korban mungkin luka berat atau meninggal, maka semua yang ada di situ wajib diganti. Kalau di sini di dalam citizen lawsuit kami itu tidak meminta negara untuk mengganti rugi, jadi tidak mencantumkan kerugian. Ya, karena tidak mencantumkan kerugian di bagian ketiga, artinya saya meminta negara untuk meluruskan, memperbaiki, ya, merestorasi, karena kalau tidak diperbaiki, tidak direstorasi, ini kan makin menjadi-jadi ya. Sudah banyak orang di penjara, minimal 2 orang, yaitu Nur Sugiraharjo atau Gus Nur dan Bambang Tri, ya. Peristiwanya 2022 dan mereka baru saja keluar dari penjara. Gus Nur itu tanggal 22 April 2025. Kalau Bambang Tri itu dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Sragen tanggal 5 Agustus 2025. Nah, jadi di perbedaan yang ketiga ini bahwa karena kita tidak meminta ganti rugi, kita meminta negara itu merestorasi, memperbaiki dalam bentuk apa? Membuat aturan-aturan, membuat pertanggungjawaban supaya di masa mendatang ini soal ketika pejabat menjadi wali kota, bupati, gubernur atau presiden itu tidak lagi dirisaukan soal ijazahnya. Jadi kan sebuah ironi, sebuah tragedi. Dia menjabat di sebuah negara yang memiliki penduduk kisaran 270 sampai 280 juta, tetapi selalu dihantui oleh persoalan-persoalan ijazah. Nah, oleh karenanya, yang ketiga, gugatan ini dimaksudkan supaya negara itu membuat aturan. Misalkan memerintahkan KPU, memerintahkan KPU di pusat, KPU di provinsi, KPU di kota itu untuk membuat persyaratan-persyaratan. Kemudian yang kedua,
harus ada proses namanya konfirmasi ya. Jadi harus ada proses konfirmasi terhadap keabsahan persyaratan. Kenapa? Karena mencalonkan mendaftar tentara ya, mendaftar sekolah saja harus pakai ijazah. Nah, masa ini mengatur kota, mengatur provinsi, mengatur negara tidak berdasarkan ijazah. Jadi besok itu harus ada proses verifikasi dan proses konfirmasi. Artinya ketika diterbitkan sebuah surat keterangan, kewajiban dari yang menerbitkan keterangan juga menerangkan kepada penyelenggara pemilu bahwa dia harus melengkapi kewajiban ya sebagaimana warga negara lain yang melamar pekerjaan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Lalu sidang pertamanya kapan? Sidang perdananya nanti akan diselenggarakan Selasa 16 September ya, pukul 10 di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan kalau Anda tanya kepada saya, harapan saya ya harus ada hakim yang cerdas ya. Hakim yang punya kualifikasi, kalaupun belum pernah menangani, saya menginginkan yang pernah menangani. Artinya boleh saja, kan Mahkamah Agung itu satu. Meskipun sidangnya di Surakarta boleh lah dipilihkan hakim di luar Pengadilan Surakarta yang memiliki kecerdasan, memiliki pemahaman, dan hakim yang tidak mengikuti teori positivisme yang selalu hanya mendasarkan bahwa pemerintahlah sumber kebenaran, pemerintahlah sumber kebaikan dan sebagainya begitu. Artinya kebenaran, kebaikan itu menjadi milik semua warga negara, ya begitu. Oke, Ini ada iklan sedikit. Ya. Baik, Dr. Muhammad Taufik, ini hal yang menarik di sini kalau yang kita lihat, ini kan ada yang tergugat di sini, walaupun tadi Citizen Lawsuit meminta negara untuk membuat aturan dan proses-prosesnya harus diluruskan. Tapi apa konsekuensi bagi yang tergugat di sini? Kan saya bacakan ada Pak Jokowi, ada Profesor Ova, ada Dr. Wening, ada Kepolisian Republik Indonesia. Dari 4 tergugat ini apa konsekuensi bagi mereka, Dr. Muhammad Taufik? Ya, masing-masing begini. Orang hidup di suatu negara itu kan dilekati kewajiban, ya. Tetapi kan bersamaan kewajiban, warga negara itu punya hak. Ketika saya dilekati kewajiban membayar pajak, kewajiban bela negara, kewajiban mentaati hukum, sebaiknya penyelenggara negara kan juga memiliki kewajiban yang sama, dan kami memiliki hak juga. Kalau problematika ini tidak bisa diselesaikan, setidaknya kan 3. 1, itu menjadi wasting money dan wasting time, buang-buang waktu, buang-buang uang, menyelenggarakan pemilihan umum menghabiskan 83 triliun, 93 triliun cuman menghasilkan pemimpin pelunga-pelungu, ijazahnya jadi masalah. Itu kan rakyat sangat dirugikan, ya. Orang lamar pekerjaan aja sampai ijazahnya terbakar karena pabriknya terbakar, maka ijazah yang disandra oleh pengusaha yang punya pabrik atau punya toko. Nah, ini masa mimpin negara, orang berpergian difasilitasi, gasnya difasilitasi, handphone, rumah, ya, piknik pun dibayar oleh negara, sakit pun ditanggung negara. Masa negara tidak bertanggung jawab? Karena 1, oleh karenanya Rektor UGM itu harus bertanggung jawab, mengklarifikasi, menunjukkan ini loh ijazah asli. Hari ini semua itu cuma narasi. Jadi Rektor UGM ijazahnya asli sesuai prosedur. Nanti dia mencari payung Bareskrim mencari payung UGM. Jadi ini tidak selesai, ya. Kemudian Wakil Rektor 2 itu kan membidangi akademik. Sudah seharusnya dia juga menunjukkan, ini loh, kalau memang dia lulusan bagus, di Utrecht ya, di Utrecht itu ijazahnya Muhammad Hatta dipajang. Artinya kan Utrecht itu bangga, alumninya bisa menjadi wakil presiden dan yang berprestasi, ya. Nah, ini apa bedanya? Kalau memang benar alumni UGM, ya ditunjukkan UGM, wakil rektor itu menunjukkan. Kemudian yang ketiga dalam hal ini adalah UGM sebagai institusi, ya, artinya otoritas sebagai institusi dia harus bertanggung jawab, karena di situ ada istilah sivitas akademika. Jadi yang masuk sivitas akademika itu
semua orang yang pernah kuliah, semua orang yang pernah lulus, atau orang yang bekerja di situ sebagai karyawan, sebagai dosen, tenaga pendidik, mahasiswa, S1, S2, S3, dan seterusnya, mereka turut bertanggung jawab. Lalu keempat, polisi. Polisi kan pernah melakukan penyitaan. Dia mengumumkan tanggal 30 April, sudah melakukan penyitaan, diumumkan dong, mana penyitaannya. Jangan dengan narasi. Masa ijazah menjawabnya dengan narasi. Ya. Nanti kalau seperti itu bahaya, dokter mengatakan juga menjawabnya, tidak usah pakai obat. Cukup Anda tidur ke kanan sembuh, tidur ke kiri sembuh, kan bahaya. Semua itu kan ada standar profesi, gitu loh. Jadi nggak bisa kebenaran dijawab dengan, apalagi ijazah pada saat itu, kan ijazah itu masih bersifat analog. Analog itu kan fisik, tinggal ditunjukkan saja begitu, ya. Apa yang dikatakan oleh Bapak Dr. Taufik melalui langkah update, hati-hati. Mereka juga yang menjadi saksi palsu. Dan mereka juga yang sudah mendapat penghargaan dari Pak Jokowi, hati-hati. Kali ini langsung ke Mahkamah Agung dipersoalkan. Siap-siap ya Opa Emilia, dan siap-siap juga mereka yang membantu dan sudah mendapat karpet merah. Teman-teman, sahabat-sahabat di mana saya berada, terkhusus istimewa subscriber saya dan teman-teman para penonton dan para pemirsa dari Sabang sampai Merauke. Di penghujung akhir ini kita simpulkan teman-teman, mari tetap kita bersama-sama untuk membongkar dan menyalakan api-api kebenaran demi penegakan hukum. Tidak ada mantan presiden, tidak ada presiden yang memang kebal terhadap hukum, apalagi masyarakat biasa. Semua di depan hukum sama derajatnya. Tidak ada kata-kata itu ini, semua sama. Kalau memang salah, haruslah dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagaimana teman-teman, subscriber saya? Jadi buat teman-teman, jikalau konten ini berkenan, tolong dibantu share dengan segala hormat ya, agar bisa terjangkau kepada semua orang, bahkan mungkin ke seluruh pelosok-pelosok tanah air. Like, subscribe, dan komentar agar kita bisa saling berkomunikasi dan bisa saling mengisi. Baik teman-teman, tetap saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Terima kasih sama teman. Salam perjuangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.